Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. akan mempresentasikan pada film Negeri Lima Menara. Di sini kami beranggotakan 5 orang, di antaranya Fudisa Larisma, Ramadita, Nurlita Mardiana, Aprilia Mawati, dan Aziz Setiagama. Sinopsis dari film ini yakni adalah sebuah film yang diangkat dari salah satu novel trilogi karya Ahmad Fuadi yang mengisahkan perjalanan hidupnya semasa mengenyam pendidikan di sebuah pondok pesantren. Menceritakan kisah 6 orang pemuda yang bertemu di pesantren dengan motivasi dan keinginan yang berbeda-beda. Kisah ini dimulai dengan menceritakan tentang seseorang bernama Alif yang ingin bersekolah di SMA favorit tempat ia tinggal. Akan tetapi, orang tuanya tidak mengizinkannya untuk bersekolah di sekolah umum, melainkan memilih untuk menyekolahkannya di pondok pesantren. Ia pun menerima keputusan kedua orang tuanya tersebut meskipun dengan berat hati. Di pondok pesantren itulah nantinya ia bertemu dengan 5 tokoh yang lain yang akan menjadi teman seperjuangannya untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Mereka adalah Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Di bawah menara masjid yang menjulang, mereka berenam kerap menunggu maghrib sambil menatap awan lembayung yang berarah pulang ke ufuk. Di mata belia mereka, awan-awan itu menjelma menjadi negara dan benua impian masing-masing. Para sahibul menara, sebutan untuk persahabatan mereka yang selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar. Masing-masing dari mereka memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia, di tanah Indonesia, Amerika, Eropa, Asia, hingga Afrika. Di bawah menara Madani, mereka berjanji dan bertekad di dunia dan mencapai cita-cita menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, dalam film tersebut ya, bisa dilanjut, ada tema yang diangkat yakni tentang pendidikan dan keagamaan. Dan amanat yang bisa kita ambil yakni menjadi wajada, seperti kata mutiara yang selalu disebutkan dalam film tersebut. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Begitu juga dalam kehidupan, jika kita menginginkan sesuatu maka haruslah bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Karena sebesar apa usaha yang kita cerahkan, maka sebesar itu pula hasil yang kita dapatkan. Selain itu, amanat yang dapat kita ambil terkait anjuran untuk patuh terhadap dorongan orang tua, saling menghargai manusia yang lain, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, kecintaan dan ketaatan dalam menjalani kehidupan spiritual, juga kegigihan dalam berikhtiar yang sangat patut kita tiru. Untuk alurnya sendiri, urutan waktu alur yang ada pada film dan novel Negeri Lima Menara berbeda. Alur yang digunakan pada film yakni alur maju, sedangkan alur yang ada pada novel adalah alur campuran. Keduanya sebenarnya hanya memiliki sedikit perbedaan, yakni ketika di tengah cerita mengenai peristiwa wawancara, dalam novel, wawancara tersebut terjadi antara Alif dan Ustadz Khalid. Dalam wawancara terjadi antara Alif dan Kiai Wahid. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurlita Mardiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar yang ada dalam film ini. Latar waktunya itu ada pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk latar tempat, dimulai dari desa tempat anak kelahiran di Minangkabau, kemudian beralih ke lingkungan pesantren tempat ia mengenyam pendidikan. Lalu berpindah lagi ke mancanegara, tempat para tokoh-tokoh ini menemui kesuksesannya. Selanjutnya ada latar suasana. Gambaran suasana yang bercampur antara senang, sedih, dan haru. Suasana gembira tergambarkan ketika Alif dinyatakan lulus sekolah menengah. Kemudian ketika di pondok mereka berhasil memperbaiki mesin. Selain itu Alif dan teman-temannya berhasil menampilkan drama Ibnu Baitutah dengan sempurna dan Alif berserta sahibul menaranya yang gembira dapat mewujudkan cita-cita mereka. Suasana sedih dan haru ketika keberangkatan Alif ke pondok yang meninggalkan ibu dan kedua adiknya, ketika Baso harus pulang untuk merawat neneknya, dan juga ketika Alif goyah ingin keluar dari pondok.
Untuk penokohannya tersendiri, ini ada tokoh-tokoh dari Sahibul Menaranya, ada Alif sebagai tokoh utama yang penuh motivasi, bakat, serta semangat untuk maju tak kenal menyerah. Ada Bakso, anak yang paling rajin dan paling bersegera jika disuruh ke masjid. Dan Raja, yaitu tokoh yang pintar, memiliki pengetahuan yang luas. Ada Said, tokoh yang selalu optimis dalam memberikan saran-sarannya. Ada Dul Majid, tokoh yang baik, suka bercanda, dan juga setia kawan. Next. Atang juga merupakan Sahibul Menara, tokoh yang mengenal seseorang, mudah mengenal seseorang, patuh terhadap segala bentuk aturan yang baik. Ada Randai, tokoh yang sedikit sombong, tapi sebenarnya ia juga baik. Ia merupakan teman Alif di kampung. Lalu ada Ustadz Salman, tokoh protagonis, baik bersuara lantang. Kiai Rais merupakan guru besar Alif ketika di Pondok Madani. Tokoh yang sangat sabar, berwibawa, setiap kata-katanya enak didengar, merasuk dalam hati dan selalu benar terjadi jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ada ayah dan ibu Alif. Tokoh protagonis, bijaksana, penyayang, serta tegas kepada anak-anaknya. Next. Lalu ada 3 tokoh terakhir, yaitu tokoh-tokoh protagonis, Ustadz Iskandar, Faris, serta Khalid, sosok yang tegas dan baik, memberikan nasihat kepada santri-santrinya, serta mempunyai banyak pengalaman. Untuk sudut pandang tersendiri, dalam film ini menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu pengarangnya memanggil tokoh-tokoh dalam film tersebut dengan menyebutkan namanya, seperti Alif, Bakso, Said, dan lainnya. Pengarang terhadap tokoh dalam film Lima Menara ini tidak menyebut aku, kamu, ataupun sebutan lainnya. Next. Untuk unsur ekstrintik mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Aprilia Rahma, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Berikut ini unsur ekstrinsik yang terdapat dalam film Lima Menara. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Menceritakan tentang kehidupan di sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Jawa Timur, mulai dari bagaimana cara menjalin sebuah pertemanan yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, ada nilai agama yang menceritakan kehidupan di pesantren yang mengajarkan disiplin, jujur, keikhlasan, tolong-menolong, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat juga nilai moral yang terkandung dalam film ini, yaitu kebersamaan antara Alif dan teman-temannya dalam menghadapi segala hal dengan pantang menyerah dan kerjasama. Terus selanjutnya, ada latar belakang penulis. Film ini disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman, lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 3 Desember 1972. Ia mulai pendidikan menengahnya di Pondok Saar, Bogor. Tahun 1990 belum ia pernah menjadi seusai lulus dalam bertanya dan menjadi wartawan VOA ketika sedang merantau sembari menjalankan University Amerika Serikat. Ia mengawali karirnya dimulai dari mengikuti pelatihan di film Camp New York Film Academy selama 8 bulan. Selama 8 minggu. Ia membuat sebuah film yang berjudul Pon untuk tugas akhir sebagai mahasiswa. Lewat film inilah ia mendapatkan penghargaan sebagai The Most Professional Chef. Selain itu, ia juga menyutradarai sebuah film Heartbreak, juga Aku dan Dia. Latar belakang yang mendasari ditulisnya novel ini keinginan sang penulis untuk ikut menorehkan tinta sebagai salah satu novelis muslim. Banyak orang yang beranggapan bahwa novel ini menceritakan tentang dakwah di bidang pendidikan Islam, utamanya yakni untuk mempresentasikan kehidupan pesantren. Selain itu, film
memberikan motivasi dan semangat belajar kepada anak-anak, khususnya remaja Muslim saat ini. Oke, baik. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam film. Yang pertama, nilai pendidikan. Dalam film tersebut banyak sekali menggambarkan dunia pendidikan di sebuah pesantren, seperti nilai pendidikan dalam mengimani rukun iman kepada Allah, Rasulullah, kitab Allah, dan juga kepada hari akhir. Kemudian ada nilai moral. Adapun nilai-nilai moral yang terkandung dalam film ini diantaranya berserah diri atau tawakal, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, saling menghargai, dan juga menolong, serta bersyukur. Kemudian ada nilai agama. Gambaran ketika mereka belajar banyak kata dalam bahasa Arab, baik itu hadis maupun mahfuzat, salah satunya yakni manjada wajada, dan pelajaran ilmu-ilmu agama lainnya yang mereka dapatkan ketika berada di bangku pesantren. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial yang dapat kita ambil bagaimana mereka saling bersimpati, berbagi, persahabatan, dan juga kekeluargaan. Kemudian kritik dan saran pada film Lima Menara. Kritik. Cerita dalam film Negeri Lima Menara tersebut sudah sangat bagus. Selain karena banyak sekali mengandung nilai positif, namun juga berisikan banyak motivasi yang bisa dicontoh khususnya untuk para anak muda di zaman sekarang ini. Namun sayangnya, gaya bahasa yang digunakan penulis sedikit banyaknya kurang dimengerti, bahkan membingungkan. Karena tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga menggunakan bahasa daerah dan bahasa Arab. Kemudian, plot dalam film Lima Menara ini masih terasa kurang. Penonton tidak merasakan adanya klimaks pada film ini. Pembuat film terlalu sibuk dengan penggambaran tokohnya. Kemudian saran penulis seharusnya mungkin bisa saja menambahkan sedikit scene dengan kan lebih menarik emosi para penonton. Selebihnya sudah bagus dan menjadi salah satu film yang sangat menginspirasi dan memotivasi pembacanya, terutama untuk generasi muda dalam mencapai kesuksesan, sehingga dapat memunculkan pandangan dan pemikiran baru bagi siapa saja yang menikmatinya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak pada teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.